Dan murad dengan anggota yang zahir itu yaitu seperti mata, hidung, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Inilah anggota-anggota penghasil dosa terbesar. Ya, anggota-anggota yang penghasil dosa mana aja? Nah, saya ulangi lagi, mata, hidung. Dosa mata banyak kan? Lihat yang nggak baik ke mata itu. Ya, udah ada istri, dilihat juga istri orang. Kalau terlihat, nggak masalah. Ini makanya payah. Memang menjaga mata payah, cukup dah payah. Dek tekan orang, kadang-kadang lagi hailun lah terbuka aja. Walaupun kau berarti langsung hubung, kamu ni paling nak tamat. Ada juga payah jaga mata itu. Cuman diminimalisasikan lah, jangan terlalu brutal kali. Kemudian juga hidung itu juga penghasil dosa. Mencium tidak bagus atau aroma-aroma yang tidak hak kita cium, termasuk wangi-wangian wanita yang bukan muhrim kita. Kalau tercium wangi-wangian itu, ini pelajaran bagi perempuan. Kalau keluar itu jangan terlalu wangi, bahaya itu, jadi fitnah. Ya kan? Ya, jadi tercium kita misalnya lagi jalan naik Honda belakang kan, nggak apa-apa. Ini enggak ada cium itu bahaya lagi dia. Mana lagi anggota dosa? Telinga itu paling banyak ribah. Nah, itu dengerin ribah itu. Nah, ribah itu kalau bahasa kita gosip. Makanya jangan ngomong-ngomongin kejelekan orang. Sekarang banyak kali orang ngomong kejelekan orang. Boleh kita ngomongin kejelekan orang, tapi carilah solusi terbaik agar berikan nasihat pada yang kita omongan itu. Nah, saya mau bahas siapa misalnya, kita jelaskan jelekannya, setelah itu kita kasih nasihat gitu. Nah, itu telinga itu. Nah, dengar musik, lagu-lagu seperti belah duren. Nah, itu. Kalau kemudian apalagi yang anggota penghasil dosa? Lidah. Lidah udah jelas, makan hal yang haram. Lidah itu ya. Mana lagi dengkul, tangan. Tangan ini nampar orang, kan? Jambak orang, korupsi gitu dari tangan juga. Bahaya itu. Dan perut berarti makan punya orang. Ya, kemudian macam-macam. Kemudian kemaluan juga sumber dosa juga, kumul. Ya. Baru yang terakhir kaki. Ya. Maka semuanya nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah minta tanggung jawab kepada kita. Nah, yang ingin saya katakan bukan itu. Kenapa pengarang menyebut itu? Pengarang ingin menjelaskan bahwa semua anggota tubuh itu drastis akan berubah kalau hatinya baik. Ya, gitu kan? Hatinya baik. Karena sumber masalah negara ini pada anggota itu semua. Di negeri kita Indonesia nggak bisa jaga mata, makanya rusak generasi. Tangan, korupsi di mana-mana. Nah, hidung ya, nah, itu juga muncul yang agak bagus. Ya, gitu. Nah, aroma arak, nah, itu bahaya itu. Jadi rusak negara ini, merusak negara kita karena sebab anggota ini tak bisa jaga. Mulai dari sini kan. Kalau ini nggak bagus, nah, baru naik kepala, baru nanti bekerja tangan, bekerja kaki, bekerja tubuh, nah udah habis. Nah, sekarang udah tahu kan, kalau ingin merubah bangsa yang besar ini seperti Indonesia ini, ubahlah hati para pejabat itu. Ya, itu sumber, nggak usah naik tadi bandingin, habis dulu. Ya, sumbernya sikit aja masalahnya. Karena banyak di negara kita orang pintar tapi tidak takut Tuhan. Nah, di negara kita banyak gitu. Kita baca sekali lagi dia. Maka jikalau baik hati, yaitu niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Ya, maka jikalau baik anggota yang zahir itu niscaya sempurna badan. Nah, itu kan. Puncaknya dari hati kan. Kalau hati baik, kata pengarang kitab, kalau hatinya baik, semua anggota yang saya sebut tadi itu juga baik. Kalau anggota itu semua baik, badan seluruhnya jadi baik. Nah, gitu. Hati nggak baik, lihat yang nggak baik, rusak.
udah ada istri, tak lihat istri orang dengan mata, hasil terjadilah yang namanya pemerkosaan, pembunuhan, penzinahan yang baru-baru ini terjadi di TikTok tuh karena sifat cemburu. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kata pengarang kitab, kalau hati baik ini saya anggota lain baik. Kalau anggota lain baik, maka seluruh badan baik. Tapi jika terbalik gimana? Jikalau binasa hati, saya binasa segala anggota itu. Dan jika binasa anggota itu, maka seluruh badan jadi binasa. Nah, kan binasa kan? Ya, udah bunuh orang, udah dia kias, dikisas, selesai, habis, masuk penjara. Dan seterusnya lah. Maka ini yang perlu disampaikan pada pengajian singkat malam ini adalah hati itulah sumber segalanya. Kalau ingin jadi orang baik, baikkan dulu hatinya. Jangan baikkan lewat duitnya dulu. Ya, anda Indonesia ini orangnya baik-baik hati, disogok 20 triliun. Sudah Pak, kami takut tuh. Nah, gitu deh. Kalau gini kan berarti enggak Pak, kami nomor 2 kan Tuhan. Ya, paham? Udah paham? Nah, oleh karena itu, maka kita akan belajar nanti lebih dalam tentang hati. Apa yang harus kita kondisikan hati biar bisa jadi lebih baik. Tadi satu sudah disebut. Kalau ingin jadi baik hati, jadilah diri menjadi sufi. Saya ulang lagi, sufi itu apa artinya? Orang yang punya akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Nah, dari mana belajar itu Bu? Kita sedang belajar sikit-sikit. Benar, enggak lah. Dah habis sampai sini tu.